Shalom saudara sekalian, pada hari ini kita akan kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan dari bahan renungan Gema yang pada hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Saya hanya akan mendasarkan perenungan kita pada 2 ayat, yaitu 2 Tesalonika pasal 3 ayat ketiga dan keempat yang berkata demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jemaat sekalian, melalui teks hari ini, kita setidaknya bisa belajar 2 hal besar. Yang pertama yaitu tentang Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang di firman Tuhan dinyatakan sebagai Tuhan yang setia. Dia setia kepada janjinya. Dia setia kepada kasih-Nya atas kita. Walaupun kita adalah manusia yang berdosa, tetapi Tuhan itu sungguh setia. Bahkan di sini dikatakan, Tuhan akan menguatkan hati kita. Kenapa, saudara? Sebab Tuhan tahu bahwa kita hidup dengan begitu banyak pergumulan. Tidak mudah bagi kita untuk tetap setia, tetap percaya, tetap kuat di tengah segala macam pergumulan. Tetapi Tuhan yang setia itu, Dia akan menolong iman kita. Dia akan meneguhkan hati kita. Lalu juga dikatakan, Tuhan itu memelihara kita terhadap yang jahat. Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Tuhan itu tahu segala pergumulan, tantangan kita hadapi di tengah-tengah dunia di mana ada banyak hal-hal yang dapat menjatuhkan kita ke dalam dosa. Iblis yang bagaikan singa yang mengaum-ngaum yang dapat menjatuhkan kita. Berbagai pengaruh dunia yang dapat membelokkan hati kita. Tetapi firman Tuhan ini katakan, Dia memelihara kita, melindungi kita. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia, melindungi, menjaga, menguatkan. Betapa luar biasanya, bukan? Kita memiliki Allah yang seperti itu. Yang berikutnya yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini adalah Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika bahwa apa yang dia pesankan, yang tidak lain adalah firman Tuhan, itu dilakukan dan akan dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Menarik, saudara, Paulus menggunakan 2 kata kerja. Paulus berkata bahwa jemaat di Tesalonika akan senantiasa melakukan dan akan melakukan firman Tuhan. Rasul Paulus tahu bahwa sebagai murid Kristus kita perlu senantiasa secara kontinu melakukan firman Tuhan. Namun ada bagian dari firman yang belum bisa kita lakukan. Ada bagian di mana kita masih sering gagal. Maka Rasul Paulus berkata, hal itu akan dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Bagi kita maknanya adalah, saudara, mari kita melakukan senantiasa firman Tuhan. Dan kita belajar melakukan bagian firman Tuhan yang lain, yang sampai saat ini kita masih bergumul untuk melakukannya. Kita masih seringkali jatuh ke dalam dosa ketika hendak melakukannya. Alih-alih kita taat pada bagian tertentu dari firman Tuhan, kita justru melakukan yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Mari hari ini kita bertobat dan kita mau belajar untuk semakin taat melakukan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, dari 2 poin yang tadi telah kita renungkan, maka kita bisa menarik sebuah pelajaran untuk kiranya kita terapkan. Yaitu, saudara,
Oleh karena kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang setia, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, dan di mana wujud nyata kesetiaannya terhadap janjinya adalah melalui kehadiran Yesus Kristus. Maka marilah saudara, kita mau belajar untuk taat dan selalu belajar untuk taat melakukan firman Tuhan. Kita taat karena kita menghargai kasih-Nya. Kita belajar untuk taat karena kita menghargai dengan sangat akan setianya Allah kita. Maka kita tidak mau menyia-nyiakan kesetiaannya itu, pemeliharaannya itu, pertolongannya itu. Memang saudara, kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa Allah adalah Allah yang dapat menegur, Allah yang dapat mendisiplinkan setiap murid Kristus yang tidak mau taat. Tetapi mari kita bertindak sebagai pribadi yang lebih dewasa dari waktu ke waktu, yaitu kita mau taat karena kita mengasihinya, karena kita tahu Dia setia dan menjaga serta melindungi kita. Dan mari kita memohon pertolongan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, siapa saja yang mendengar akan renungan ini, supaya kami lebih mengenal Engkau ya Allah, yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang menebus kami melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan kiranya semakin banyak orang percaya kepadamu dan menikmati akan hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan yang Tuhan itu mau. Ingatkan kami para murid Kristus bahwa kami harus mentaati firman Tuhan. Bukan berarti kami bisa hidup sembarangan, tetapi kami sungguh hidup mentaati firman-Mu, hidup membalas anugerah-Mu, membalas ungkapan kasih-Mu dengan bertanggung jawab, yaitu hidup taat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian.